Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita menempatkan diri kita di tempat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat malam dan malaikat siang untuk menyaksikan hamba-hamba Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itulah yang dimaksud dengan potongan firman Allah, Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan. Yang menyaksikan adalah malaikat yang bertugas di malam hari, pun juga malaikat yang bertugas di siang hari. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak nyala ya? Apa namanya? Layarnya? Mas Takmir, layarnya enggak nyala. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, sedianya kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma. Namun saya sampaikan Mas David, sebentar lagi kita akan berkorban. Barangkali ada baiknya kita selingi untuk satu kali pertemuan ini dengan kajian kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang membahas hadis tentang berkorbannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber rujukan kita adalah kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, kitab yang menjelaskan aspek hukum dalam hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram sebagaimana yang kita kenal, pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ memuat banyak hadis Rasulullah SAW. Salah satu babnya adalah bab tentang al-udhiyah, bab tentang berkorban. Nah, kita akan membahas salah satu hadisnya, yaitu hadis nomor 1176. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bikabsyain amlahain aqronain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas yang berwarna putih garam dan bertanduk. Jadi kedua kibas beliau itu warnanya putih-putih dan keduanya bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala safahihima. Saat akan menyembelih, beliau membaca bismillah, membaca takbir, meletakkan kakinya di leher kibas itu. Wa fi lafzin zahabahuma biyadihi. Dalam satu redaksi hadis, beliaulah yang menyembelih sendiri kibasnya itu. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi lafzin saminain. Dalam satu redaksi menjelaskan tentang 2
ekor kibas yang dikorbankan oleh Rasulullah itu saminain, keduanya gemuk-gemuk. Wali Abi Awana fi sahihihi saminain bil musallasati badalasin. Dan dalam riwayat Abi Awana dalam kitab sahihnya disebut saminain pakai sa. Kalau tadi pakai sin itu artinya gemuk, kalau pakai sa pengganti sin itu artinya mahal. Jadi dua kibas beliau itu mahal-mahal. Wa fi lafzin li Muslim wa yaqul bismillah wallahu akbar. Dalam riwayat Muslim beliau mengucapkan ketika akan menyembelih itu bismillah wallahu akbar. Walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Muslim hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, amara bi kabshin aqran. Ibunda Aisyah diperintahkan atau Nabi memerintahkan untuk mencari kambing yang aqran, kambing yang bertanduk. Yata'u fi sawadin, yang mana warna kaki-kakinya itu hitam. Wa yabruk fi sawadin, bagian perutnya berwarna hitam. Wa yanzur fi sawadin, bagian sekitar kedua matanya juga berwarna hitam. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah kambing tersebut kepada beliau, liudhiya bihi, agar digunakan untuk berkorban. Faqala laha ya Aisyah halummi al-mudyah. Beliau bersabda kepada ibunda Aisyah, wahai Aisyah, tajamkan pisau. Tsumma qala ishaziha bihajarin. Beliau mengatakan asahlah pisau itu dengan batu. Fa'alat, maka ibunda Aisyah melaksanakan perintah Nabi, yaitu mengasah pisau sebelum digunakan untuk menyembelih. Tsumma akhazaha wa akhazahu wa ajja'ahu. Kemudian beliau mengambil pisau itu dan mengambil kambingnya, kemudian membaringkannya, siap untuk menyembelihnya. Tsumma dzabahahu, kemudian beliau menyembelihnya. Tsumma qala bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tsumma dhaha bihi. Ketika beliau akan menyembelih, beliau mengucapkan bismillah, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Inilah hadis yang akan kita bahas sesuai dengan pembahasan kitab ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi? Yang pertama, fil hadis bayanun masyru'iyatil udhiyah. Di dalam hadis dijelaskan tentang disyariatkannya berkurban, karena Nabi sendiri juga berkorban. Dan perbuatan Nabi, apalagi menyangkut ibadah, kita teladani. Ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban. Imam Abu Hanifah berpendapat wajib bagi yang mampu. Sedangkan ulama yang lain berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ini syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dasarnya? Waqad ajma'al muslimun ala masyru'iyatiha liqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasholli li rabbika wanhar. Jadi kaum muslimin sepakat akan disyariatkannya ibadah kurban. Di antara dasarnya adalah surat Al-Kautsar ayat 2, di mana ketika Allah memberitahu Nabi Muhammad bahwa telah memberikan banyak nikmat, Al-Kautsar, atau sebagaimana yang kita telah pelajari, nama sungai di surga. Maka Allah perintahkan nabinya itu untuk bersyukur dengan mendirikan sholat dan
menyembelih hewan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Di sini ada ayat li rabbika. Jadi lakukan sholat itu li rabbika, lakukan sembelihan itu li rabbika. Jangan li ghairi rabbika. Jangan karena selain Tuhanmu. Jangan sholat karena selain Tuhanmu. Jangan berkorban karena selain Tuhan. Qala Qatadah wa Atha wa Ikrimah wa ghairuhum al-murad sholatul Id wa nahrul udhiyah. Sejumlah ulama berkata, diantaranya Qatadah atau Ikrimah, ini generasi tabi'in. Beliau mengatakan yang dimaksud dalam ayat itu sholatnya adalah sholat Id, sholat Idul Adha. Naharnya adalah nahrul udhiyah, menyembelih hewan kurban saat hari raya Idul Adha. Wala syakka fi umumil ayah likulli sholatin wa kulli dhabhin. Tapi tidak diragukan juga tentang makna perintah sholat dan perintah menyembelih itu secara umum. Jadi semua sholat, mulai dari sholat yang wajib sampai yang sunnah diperintahkan oleh Allah. Demikian juga semua sembelihan, sembelihan akikah, sembelihan walimah, sembelihan kurban, dan sembelihan lain yang disyariatkan. Annal muslima ma'murun bi ay yukhlisahu lillahi ta'ala. Bahwa seorang muslim diperintahkan agar melakukan dua hal itu, yaitu sholat dan berkorban, dengan mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini ruhnya amal. Diterimanya amal itu kalau dilakukan dengan keikhlasan. Yang kedua, apa pelajaran dari hadis tadi? Istihbabu istihsanil udhiyah wastismanuha. Anjuran membaguskan hewan kurban. Maksudnya memilih hewan kurban yang bagus, yang gemuk. Wa antakuna bi ahsanil alwan. Dan sebaiknya yang warnanya indah. Fatakunu min jinsil ghanam. Bisa berupa jenis kambing, min nau'iz zukuri minha, kambing yang jantan. Wa antakuna bayda au bayaduha aktsar min sawadiha. Dan sebaiknya berwarna putih atau warna putihnya lebih dominan. Wa antakuna qarna, dan sebaiknya bertanduk. Li'anna dzalika dalilul quwwah. Karena dengan bertanduk itu menunjukkan kekuatan fisik dari hewan tersebut. Fahadha huwal afdal, inilah yang utama. Jadi yang gemuk, yang sehat sudah tentu. Kemudian yang warnanya indah dari jenis jantan, warna putih atau putihnya dominan dan bertanduk. Kalau dalam hadis Nabi ada yang lain, ada 4 kriteria. Yang pertama yang tidak buta sebelah matanya. Yang kedua yang tidak sakit. Yang ketiga yang tidak pincang. Dan yang keempat yang tidak terlalu kurus. Itu 4 syariat atau kriteria hewan kurban yang disyariatkan. Ini bersifat keutamaan. Dalam poin kedua ini bersifat keutamaan. Wa illa fayujzi'u ma khalafa hadza. Kalau tidak menemukan dengan kriteria seperti tadi, ya boleh berbeda dengan yang disebutkan tadi. Yang ketiga, wa minal alwan al mustahsina fil adahi an takuna qawaimuhu wa batnuhu wa ma haula ainaihi aswad. Warna yang dianggap bagus berdasarkan hadis tadi adalah kalau kaki-kakinya, perutnya, dan sekitar kedua matanya berwarna hitam. Wa baqiyatuhu abyad, dan selebihnya berwarna putih. Ya memang sulit ya.
Tidak semua kambing terlahir warnanya seperti itu. Tapi bisa saja ada. Dan itulah kambing yang didapati oleh Nabi. Kaki-kakinya hitam, bagian perutnya hitam, di sekitar kedua matanya hitam. Warna bulunya maksudnya. Wal abyad huwa al-amlah alladhi launuhu syabihun bilaunil milh. Putih yang dimaksud putih garam. Putih yang mirip dengan warna garam. Yang keempat, antakuna zatu qadarin wa samanin ghalin. Sebaiknya yang kuat yang mahal. Lianna hadza dalilu nafasatiha wa husniha. Karena mahal itu indikasi bernilainya dan bagusnya hewan tersebut. Wa antakuna saminah, dan sebaiknya yang gemuk, li'annahu aktsara manfaatin wa istifadatin madiyatin wa maknawiyatin fiha. Karena hewan yang gemuk itu lebih banyak manfaatnya. Tapi kalau manusia yang gemuk belum tentu ya. Kalau hewan yang gemuk sehat lebih banyak manfaatnya karena dagingnya lebih banyak yang bisa dimanfaatkan. Yang kelima, inna ihtiyarul udhiyah karimatun wa thayyibatun huwa min ta'zimi sya'airillah. Memilih hewan kurban yang baik, yang berkualitas, yang bagus, itu adalah mengagungkan syiarnya Allah. Jadi ketika ada seseorang berusaha mencari kambing yang bagus, yang berkualitas, yang sehat, yang gemuk, maka dia sedang menegakkan syiarnya Allah. Karena pada kehidupan manusia ini ada syiar-syiar yang ditegakkan manusia, tapi syiar itu berasal dari manusia. Misalnya lomba burung atau festival burung, itu syiar manusia. Tidak ada Allah perintahkan buatlah lomba burung, tidak ada. Nah, ada orang yang senang sekali dengan burung, bahkan membeli burung melebihi harga hewan kurban. Dan itu dia buat dirinya mampu untuk membeli. Tetapi tidak ketika akan berkorban, biasa-biasa saja. Nah, ini namanya tidak menegakkan syiar Allah. Seharusnya yang ditegakkan syiar Allah. Jadi sering masyarakat kita membuat event-event tertentu untuk syiar manusia, ya boleh saja, mubah, selama memberikan manfaat, mungkin sebagai hiburan, ya selama tidak melanggar syariat kan tidak masalah. Ada karnaval dan lain sebagainya, ya. Dan mereka rela mengeluarkan uang untuk itu. Nah, di sini diperintahkan bahwa siapa yang berusaha mencari hewan kurban, menyisihkan uangnya dari budget yang biasanya, kemudian dia sendiri bahkan mencari, mengajak seorang yang ahli peternakan, nah itu upaya dia untuk menegakkan syiarnya Allah. Karena Idul Kurban ini syiarnya Allah. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, salah satunya Idul Kurban, maka itu sesungguhnya lahir dari ketakwaan hatinya. Jadi dia berbuat demikian, mencari hewan yang berkualitas itu karena dia bertakwa. Dia ingin tegakkan sebaik-baiknya syiar Allah ini. Ini momentum yang baik untuk menegakkan syiar Allah. Fahiya min a'lami dinil Islam. Inilah pengajaran agama Islam. Jadi memilih kurban, hewan kurban yang bagus. Termasuk peternak yang menyiapkan. Wah, ini untuk menegakkan syiar Allah ini saya akan konsen untuk peternakan kambing misalnya. Sehingga dia rawat sesuai syariat. Termasuk mungkin dia siapkan salon hewan kurbannya gitu. Ya, kelihatan bulu-bulunya indah dan seterusnya. Itu juga bagian dari menegakkan syiar Allah. Qala Ibnu Abbas ta'zimuha istismanuha wastihsanuha. Menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Mengagungkan syiar Allah dalam Idul Adha ini adalah memilih yang gemuk dari hewan kurban itu atau memilih hewan yang berkualitas. Itu bentuk mengagungkan syiar Allah. Yang keenam, al-udhiyah min afdalil a'malis shalihah. Berkorban adalah amal soleh yang utama. Memang ini ibadah harta, ya. Ada ibadah fisik, ada ibadah harta, ada sekaligus fisik dan harta. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang berangkat menunaikan ibadah haji, mereka tidak hanya ibadah harta, tapi juga ibadah fisik. Nah, korban ini lebih banyak pada ibadah hartanya. Faqad rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim bi isnadin sahih min hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, sanadnya sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma amila ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ilallah min hiraqati damin. Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amal di hari nahar, hari ke-10 bulan Zulhijjah dan 3 hari berikutnya Yaumut Tasyrik, ya. Tapi di sini disebutkan hari nahar, lebih disukai oleh Allah daripada meneteskan darah. Maksudnya menyembelih. Karena anjurannya bagi pengorban itu dia sendiri yang menyembelih, sunnahnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahun ini berkorban dan punya keahlian menyembelih, ya jangan wakilkan ke orang lain. Kalau tidak ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena menyembelih itu ibadah juga, bukan mengeluarkan duitnya saja. Menyembelihnya itu bagian dari ibadah. Fatibu biha nafsan, senanglah dengan beribadah menyembelih hewan kurban. Jadi ada orang senang berada di arena Grand Prix, nah, dia melihat bagaimana Valentino Rossi dan kawan-kawan itu berjibaku untuk juara 1 gitu ya. Senang dia, ya, event-event seperti itu. Nah, bagaimana senang seperti itu bisa dipindahkan ke ibadah-ibadah. Senang datang sholat jamaah, senang menghadiri sholat Jumat, tidak terlambat, senang berkorban, dan seterusnya. Nah, itu hati yang takwa, itu tanda hati yang sehat, itu tanda hati yang baik. Senang pada ketaatan, tidak suka pada kemaksiatan. Walaupun setan berusaha menggodanya, kemudian sewaktu-waktu dia terjerumus, tapi dia mengingat Allah dan bertobat, beristighfar. Tapi dia lebih senang pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahaba katsirun minal fuqaha minhum al-Hanabilah ila anna zabahal udhiyah afdal minas shadaqah bisamaniha. Banyak ahli fikih berpendapat, diantaranya mazhab Hambali, ulama-ulama Hanabilah, bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan nilai yang sama. Jadi ketika seseorang berkorban pada hari Raya Idul Adha dengan orang yang juga mengeluarkan duit dengan nilai yang sama, kemudian dia bagi-bagi di tengah jalan untuk anak-anak yang terlantar misalnya, atau anak miskin, anak yatim, ya, maka masih lebih utama yang berkorban. Karena hanya sekali setahun bisa sedekah itu kita lakukan di lain kesempatan. Kecuali kita mampu kedua-duanya, ya lebih bagus. Di samping berkorban, hari raya juga dia berbagi dengan yang lain dengan nilai yang sama. Ya tidak masalah kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, hanya mampu salah satunya, maka yang utama yang mana? Menyembelih hewan kurban. Wa qad ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah, bahwa menyembelih hewan kurban lebih utama daripada bersedekah dengan nilai yang sama. Yang ketujuh,
Wa yusra' at-tasmiyah inda dzabiha biqauli bismillah. Biqaulihi ta'ala wazkuru smallah 'alaiha shawab. Disyariatkan membaca tasmiyah atau bismillah ketika menyembelih hewan kurban itu. Atau hewan yang bukan hewan kurban juga demikian. Berdasarkan firman Allah, maka sebutlah nama Allah atas hewan yang akan disembelih itu. Wal masyru' inda dzabhi al-iktisar ala bismillah. Yang disyariatkan ketika menyembelih itu memendekkan bacaan basmalah atau tasmiyah tadi, cukup dengan bismillah. Tidak usah dilanjutkan ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Fa dzikru sifati rahmatillahi ta'ala la tunasibu dzibha alladzi fihi al-quswa wa iraqatud dam. Karena menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim itu tidak pantas pada perbuatan menyembelih, yang mana menyembelih ini identik dengan kekerasan dan meneteskan darah. Jadi cukup bismillah atau ditambah Allahu Akbar. Yang kedelapan, wa qaulu bismillah inda dzabhi wajibun indal a'immati tsalasa Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad. Hukum membaca bismillah ketika menyembelih adalah wajib berdasarkan pendapat 3 mazhab atau 3 imam mazhab. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Malik mazhab Maliki, dan Imam Ahmad mazhab Hambali. Apa dasar yang menjadikan mereka mengatakan wajib baca bismillah ketika menyembelih? Karena dalam Al-Quran ada larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yadhkurismallahi alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kalian makan sembelihan yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, karena itu sesungguhnya perbuatan fasik. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Wa mustahabun indal Imam Asy-Syafi'i. Dan sunnah menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa qala al-Ghazali al-akhbar mutawatirah fiha. Hadis-hadis tentang syariat baca bismillah itu sampai pada tingkat mutawatir. Artinya tidak perlu diragukan lagi kesyariatannya. Wattafaqu ala masyru'iyyatiha, dan umumnya para ulama bersepakat akan syariat membaca bismillah. Yang kesembilan, wa yusra' ma'a bismillah ayyakul inda dzabhi Allahu Akbar. Dan juga disyariatkan setelah membaca bismillah ketika menyembelih untuk membaca takbir Allahu Akbar. Apa dasarnya membaca takbir? Di samping hadis tadi, dalam Al-Quran disebutkan kadzalika sakharnaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi begitulah hewan-hewan tersebut kami tundukkan untuk kalian agar kalian mengagungkan Allah. Nah, ada kata litukabbirullah. Atas perintah litukabbirullah ini kemudian disyariatkan membaca Allahu Akbar dan Nabi membacanya. Qala Ibnul Munzir sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu dzalika. Menurut Ibnu Munzir, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar. Wa min tilka al-ahadits hadisul bab. Di antara hadis yang menyebutkan Nabi membaca Allahu Akbar ya hadis bab ini. Min qaulihi bismillah wallahu akbar. Beliau mengucapkan bismillah wallahu akbar. Jadi ini ucapan penjagal sebelum menyembelih hewan. Termasuk hewan kurban. Bismillah wallahu akbar. Wa ajma'al ulama ala anna takbir inda dzabhi mustahabun wa laysa biwajib. Ulama sepakat
bahwa takbir ketika menyembelih itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib tadi apa? Bismillahnya. Tapi kan cuman pendek aja, lanjut aja dengan Allahu Akbar, walaupun sifatnya sunnah. Yang ke-10, yustahabbu lil mudahhi an yatawalla dzabha udhiyatahu bi nafsihi in kana yuhsinu dzikr. Dianjurkan pengorban untuk menyembelih sendiri kurbannya kalau memang ahli dalam menyembelih. Karena menyembelih itu tadi apa? Termasuk ibadah. Li'anna dzabha ibadatun wa qurbatun ilallah. Karena perbuatan menyembelih, gerakan menyembelih hewan kurban itu adalah ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi penting juga belajar menjaga supaya kita bisa memiliki kesempatan dalam hidup ini dapat beribadah dengan cara menyembelih hewan. Ya minimal belajar nyembelih ayam lah. Qala fil ikna wa in dzabaha biyadihi kana afdal bila niza. Dalam kitab Al-Iqna disebutkan kalau pengorban itu menyembelih sendiri hewan kurbannya, itulah yang utama. Tidak ada pertentangan pendapat para ulama. Semua sepakat yang berkorban lebih utama untuk menyembelih sendiri. Tapi banyak pengorban itu tidak ahli. Banyak pengorban itu juga mungkin takut lihat darah. Wa fi dzalika iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi nahara bi yadihi 63 budnah min hadihi wa dzabaha udhiyatahu bi nafsihi. Dalam menyembelih sendiri hewan kurban itu ada perbuatan meneladani Nabi. Beliau pernah menyembelih hewannya, hewan naharnya, yaitu 63 ekor onta disembelih sendiri. Sisanya Ali yang menyempurnakan. Dan semua hewan kurban Nabi beliau sembelih. Beliau sendiri yang menyembelihnya. Waqad ajma'al ulama ala anna dzabhal mudahhi awil muhdi udhiyatahu aw hadiyahu biyadihi annahu mustahab wa laysa biwajib. Ulama sepakat bahwa pengorban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya hukumnya sunnah, bukan wajib. Bayangkan kalau wajib ya mungkin yang berkorban sedikit ya, karena tidak bisa melakukan perbuatan menyembelih secara profesional. Tapi hukumnya sunnah. Yang ke-11, wa illam yatawalla dzabahu biyadihi fal afdal ay yahdura inda zabihi. Kalau memang tidak mampu menyembelih sendiri hewan kurbannya, yang lebih utama bagi pengorban adalah menghadiri ketika hewan kurbannya disembelih. Jadi jangan dititip kemudian pergi rekreasi. Ya, sebaiknya takmir ketika jamaah menitip hewan kurban diingatkan, mohon nanti hadir menyaksikan. Tapi kalau beliau yang berkorban itu ternyata penjagal juga, ya mohon bantuannya ikut membantu menyembelih. Jadi harus kita lihat itu sebagai tuntunan ajaran Islam. Karena mungkin saja orang lebih senang rekreasi daripada mengagungkan syiar. Ya nanti rekreasinya setelah upacara penyembelihan lah. Mungkin hari berikutnya lah. Mari kita tegakkan syiar ini. Ini syiar langsung dari Allah. Sebagaimana yang saya bandingkan itu orang senang datang ke Kanjuruhan untuk nonton bola, datang ke Mandalika, datang ke Stadion Bung Karno dan seterusnya. Ya. Jadi senanglah juga ketika datang untuk menyaksikan syiarnya Allah, yaitu penyembelihan.
Sudah tentu dengan memperhatikan ketertiban dan lain sebagainya. 5 ruya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Di dasar perintah atau anjuran melihat penyembelihan hewan kurbannya adalah hadis Nabi kepada putrinya Fatimah yang berkorban. Uhduri udhiyataki yughfaru laki bi awwali qutratin min damiha. Hai Fatimah, hadirilah penyembelihan hewan kurbanmu, karena engkau akan diampuni ketika tetesan darah pertama jatuh ke bumi. Jadi rupanya dalam menyaksikan itu ada ampunan Allah. Karena itu takmir menjaga tulisan ini hewan kurban siapa. Nanti saat penyembelihan diumumkan dulu supaya ikut mendekat, menyembelih, menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Dan itu akan menambah pengagungan terhadap syiarnya Allah. Barangkali tahun berikutnya dia akan bersemangat lagi untuk berkorban dibanding dibiarkan, ditinggalkan, pergi rekreasi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Tapi harapannya ya bisa menyaksikan. Hadis yang lain terkait dengan anjuran menyaksikan penyembelihan hewan kurban bagi pengorban. Walima ja'a fi hadis Ibni Abbas annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala uhduruha idza dzabhtum wa innahu yughfar lakum inda awwali qatratin min damiha. Jadi menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan pada para sahabat, wahai sahabat sekalian, hadirlah dalam penyembelihan hewan kurban kalian, karena kalian akan diampuni ketika tetesan darah pertamanya jatuh. Ya, jatuh ke bumi sudah tentu. Nah, ini sunnah kalau seseorang tidak mampu menyembelih, maka anjurannya apa? Menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Yang ke-12, istihbabu zabah bi alatin hadatin. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam istahiddiha fa fa'alat. Anjuran menyembelih dengan alat yang tajam, pisau yang tajam. Sebagaimana sabda Nabi kepada Ibunda Aisyah untuk menajamkan pisau, mengasah pisau, dan Ibunda Aisyah kemudian melakukannya. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu juga berperan dalam syiar Idul Adha. Jadi yang mengasah pisaunya itu Ibunda Aisyah. Li'anna fi dzalika rahatun lidzabihati bi sur'ati zahuqi ruhiha. Karena dengan tajamnya pisau itu memberikan ketenangan pada sembelihan, agar segera ruhnya itu putuslah, atau urat yang membuat dia tetap hidup itu segera putus dan dia kemudian mati. Wa huwa ihsanu zabhi wal ijhas alaihi. Itulah yang disebut dengan berbuat baik pada sembelihan. Jadi ada ajaran agama kita berbuat baik pada sembelihan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh." Kalau kalian menyembelih, perbagus cara kalian menyembelih. Jadi lakukan yang terbaik saat menyembelih. Bagaimana indikasinya? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya yang digunakan untuk menyembelih dan menenangkan sembelihannya. Jadi dua hal sembelihan itu sukses. Satu, pisaunya harus tajam. Yang kedua, sembelihannya harus tenang. Karena bisa jadi ada suatu masyarakat yang menyembelih itu seperti menyiksa. Pokoknya dipukul mati sudah dianggap menyembelih. Tidak dalam ajaran Islam. Ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, termasuk dalam menyembelih sekalipun, ya.
Padahal menyembelih itu kan ya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tapi diperintahkan memperbagus cara menyembelih dengan cara mempertajam pisau dan menenangkan sembelihan. Kita sering menyaksikan di televisi ada sapi yang lari, sapi yang marah. Mungkin faktor psikologis ketenangannya itu kurang dibuat nyaman. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh takmir. Bagaimana agar kalau dipotong di sini ya, bukan di rumah pemotongan hewan ya, harus ditenangkan dengan baik. Yang ke-13, wa yustahab idja'u ma yuzbah minal baqar wal ghanam wa nahwihima ala janbiha al-aisar. Dianjurkan membaringkan apa yang akan disembelih, baik itu sapi maupun kambing atau yang lainnya, dibaringkan ke sebelah kiri. Wa hamluhu alal ala biquwatin wa isra'il qat'i, dan segera untuk menyembelihnya dengan penuh kekuatan. Wa antakuna muwajjiha ilal kiblah, dan dihadapkan ke kiblat. Jadi berbaringnya ke sebelah kiri, hadapnya ke arah kiblat. Wa qala fi syarhil Iqna, dalam kitab Syarhul Iqna disebutkan, wa yukrahu tawjihul dhabiha ila ghairil kiblah. Makruh hukumnya menghadapkan hewan sembelihan ke selain kiblat. Wa yukrah an yuhidda sikin wal hayawan yubsiruhu. Makruh hukumnya ketika menajamkan pisau, hewan sembelihan melihatnya. Nah, jangan sampai dilihat, apalagi diperlihatkan. Nah, ini kamu saya sembelih gitu ya, sambil mengasah pisaunya. Itu bukan adab Islam dalam sembelihan. Ya, jadi mengasah pisau saja diatur dalam syariat Islam. Au yadhbahu syad wa ukhra tanzuru ilaihi. Atau menyembelih seekor kambing sementara kambing yang lain melihat temannya disembelih. Nah, itu juga tidak boleh. Bagaimana, apa harus memindahkan? Ya, mungkin diberi tirai lah, diberi terpal supaya yang menunggu giliran disembelih jangan melihat temannya disembelih. Jadi mereka juga makhluk Allah yang harus diperlakukan dengan baik. Itulah ajaran Islam. Apa dasarnya perbuatan ini? Lima rawa Ahmad wa Ibnu Majah an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an tuhidda syifar wa an tawara anil bahaim. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi memerintahkan menajamkan pisau dan menjauhkannya dari hewan yang akan disembelih. Ini sudah habis ya. Ya, kita cukupkan sekian. Kalau memang nanti ada tanya jawab, monggo disilakan. Jadi intinya kurban ini syiar. Mari kita tegakkan syiar ajaran agama kita sendiri. Agama yang kita yakini kebenarannya ini, yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya. Jangan lebih mengagungkan syiar manusia. Ya. Syiar Allah yang lebih pantas untuk diagungkan. Barangkali itu ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan. Masih ada sampai 18, tapi mungkin akan melewati waktu yang biasanya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bolehkah berkorban satu kambing untuk dia dan keluarganya? Boleh ya, berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansori, pada seseorang pada masa Nabi itu berkorban dengan seekor kambing dan mengikutkan keluarganya. Jadi kalau misalnya yang hadir di sini ayah ibunya masih hidup, kemudian kok tidak berkorban, ikutkan dalam korbannya. Atau mungkin saudaranya di jauh sana tidak berkorban, saudara kandungnya, kok tidak berkorban, ikutkan ke korbannya supaya dapat pahalanya. Ya,
Jadi tidak perlu dibagi tahun ini bapak, tahun depan ibu, ya, tahun selanjutnya anak